Halo guys, ketemu lagi bersama aku di sini. Hehehe. So guys, kali ini aku akan bahas anime romance baru nih yang belum lama rilis di bulan ini. Tapi kayaknya banyak banget, plus bagus-bagus alur ceritanya bro, nggak main-main coy. So penasaran apa judulnya? Ya udah yuk kita bahas sekarang juga. Menceritakan tentang seorang cewek biasa yang hidupnya normal di dunia modern. Suatu hari dia terbentur kepalanya. Dari situ dia sadar kalau sekarang dirinya berinkarnasi ke dalam game. Di sini terdapat masalah besar. Dia bukan jadi heroin, tapi jadi Katarina Keles, tokoh antagonis dalam game itu. Dalam cerita aslinya, Katarina dikenal sebagai orang yang ambisius. Begitu sadar masa depannya suram, Katarina langsung panik. Dia cuma punya satu tujuan, bertahan hidup dan menghindari ending yang buruk. Dia mulai mengubah sikapnya, yang harusnya jahat malah jadi polos, yang harusnya licik malah jadi super baik. Dia rajin berkebun, ramah ke semua orang, dan berusaha menghindari konflik. Tapi justru dari situ semuanya jadi kacau, karena orang-orang yang seharusnya membenci dia tapi malah jatuh cinta kepadanya. Bangsawan, bahkan pangeran, semuanya tertarik sama Katarina, sementara Katarina sendiri nggak sadar apa-apa. Cerita ini penuh komedi dan momen manis dari seorang villain yang seharusnya dibenci. Katarina malah berubah jadi karakter paling disukai tanpa dia sadari. Anime ini berjudul Akuyaku Reijou wa Ringoku. リードりやっぱりエンディングは変えられないみたい。ハルトナイツ殿下のお心はあかり様にあるのですね。婚約破棄を受け入れるのだな。はい。ではティアラローズとの婚約。 Menceritakan tentang Yoi Takiguchi, siswa SMA yang punya wajah tampan dan aura dingin. Karena penampilannya, banyak orang memanggilnya sang pangeran. Padahal sebenarnya Yoi itu cewek biasa yang lembut dan pemalu, cuma sering disalahpahami. Yoi hidup dengan rasa canggung karena sering diperlakukan seperti cowok. Suatu hari dia bertemu Ichimura Kohaku. Cowok itu juga populer di sekolahnya, yang juga dijuluki sang pangeran. Tapi bedanya dengan cowok ini, Aku melihat Yoi bukan sebagai idola, tapi sebagai seorang gadis biasa. Pertemuan mereka pelan-pelan mengubah hidup Yoi. Aku sering menggoda Yoi, tapi bukan dengan niat jahat. Dia justru membantu Yoi mengenal dirinya sendiri, tentang bagaimana dia ingin dipandang dan bagaimana dia ingin dicintai, dan bagaimana dia ingin hidup sebagai dirinya sendiri. So, anime ini berjudul Uruwashi no Yoi. すみません、休養を思い出したもので。先行ってるな。ああ、悪い。っていうか、王子 Menceritakan tentang Suzuki, cewek yang ceria, ramah, dan selalu ingin suasana tetap enak. Dia tipe orang yang takut bikin orang lain gak nyaman, jadi sering memendam perasaannya sendiri dan lebih memilih mengikuti arus. Di sisi lain ada Tandi, cowok yang pendiam dan jujur. Dia bukan tipe populer, tapi apa yang selalu dia pikirkan biasanya langsung dia ucapkan tanpa basa-basi. Tanpa disadari, Suzuki diam-diam suka sama Tandi, tapi karena sifatnya yang terlalu mikirin aneh-aneh, dia ragu. Suasananya negatif banjir lah nih cewek, padahal mah tinggal sacet aja gak sih? Akhirnya dengan penuh keberanian, Suzuki memutuskan buat mengungkapkannya. Yang bikin kaget, Tani menerima perasaan itu dengan cara yang sederhana dan sangat jujur tanpa drama. Sejak itu ceritanya berfokus pada hubungan mereka sebagai pasangan, bukan kejar-kejaran cinta. Justru disitulah letak keunikan animenya. Mereka belajar untuk saling berkomunikasi, saling memahami, dan menghadapi rasa canggung. Gak ada konflik besar atau cinta segitiga berlebihan. Yang ada hanyalah kisah dua orang yang berbeda, tapi saling belajar untuk jadi diri sendiri. Anime ini berjudul Seihantai Nakimi Toboku. 何か返せ私。ダメだもう。
menceritakan seorang pria yang memiliki kemampuan invisible. Sejak kecil, keberadaannya sering gak dianggap. Suatu hari, dia bekerja di sebuah kantor dan bertemu dengan seorang wanita yang tidak bisa melihatnya, tapi bisa merasakan kehadirannya. Bagi si pria, tak kasat mata ini adalah pengalaman pertamanya. Ada seorang yang benar-benar menyadari dirinya. Hubungan mereka berkembang perlahan-lahan. Gak ada cinta yang brutal dan gak banyak drama. Si pria yang selama ini hidupnya sebagai bayangan mulai belajar bahwa keberadaannya punya arti. Sementara si wanita menemukan kehangatan dari seorang yang selama ini tak pernah dilihat orang lain. Cerita ini kerasa sunyi dan menyentuh banget tentang dua orang yang sama-sama ngerasa jomblo lalu dipertemukan. So, anime ini berjudul The Invisible Man. なってかわいいねこの子は。いやあんたに言われたかないね。 Menceritakan seorang cowok SMA yang hidupnya terasa sepi, yang orangnya introvert banget. Tapi semuanya berubah karena sebuah acara radio di larut malam. Setiap tengah malam, dia selalu mendengarkan satu program radio khusus yang dibawakan oleh seorang penyiar wanita dengan suara lembut. Bagi si MC, suara itu bagaikan teman di tengah kesepian, menemani saat dunia terasa sunyi. Tanpa pernah bertemu, dia selalu menunggu siarannya tiap malam dan terkadang mengirim pesan anonim ke radio tersebut. Suatu hari keadaannya berubah. Ada petunjuk bahwa si penyiar itu sebenarnya ada di sekitarnya. Mungkin seorang yang ia temui setiap hari tanpa dia sadari. Perlahan si MC ini membuka isi hatinya. Penyiar itu pun mulai mengenali pesan-pesannya. Dari situ tumbuh kedekatan. Mereka saling menguatkan tanpa tahu wajah satu sama lain. Seiring waktu, si cowok mulai sadar kalau suara itu terasa familiar. Saat pergi ke sekolah, dia mulai memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Sementara itu, sang penyiar juga mengalami hal yang sama. So, ini anime romance yang kalian harus tonton ya semuanya ya guys. Anime ini berjudul Mayonaka Heartone. So, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih untuk supportnya hari ini. Thank you. 一人しかいないのか。みんな自由にやってるよ。それは今日読む原稿、私神癖があるからチェック入れてるの。